Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya, baik? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras? Alhamdulillah, karena banyak di luaran sana orang yang sehat tetapi tidak waras. Maka dari itu kalau kalian sehat dan waras, baik. Karena pembelajaran itu perlu kesiapan, tidak cuma kesehatan tapi hati yang jernih juga diperlukan. Salam dulu ya. Abdul Malik, Sahrul Syah, ada ya. Sakit atau apa ya? Nggak ada izin ya. Dewi Silvi, Fatimah, Flora, Ilham, Jenius, Krishna, Laila, Matsna, Syafa, Sofia, Yunita, Zulaika. Adakah yang belum saya panggil? Kita sama Hendy, oke. Sama Bening ya. Masuk semua. Oke, nanti kita akan bahas materi yang baru, yaitu mengenai sujud sahwi. Sebelum kita membahas sujud sahwi lebih jauh, masih ingat dengan materi yang kita bahas kemarin? Membahas tentang apa? Masih ingat apa itu ghibah? Apa ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain, di mana orang itu tidak ada bersama-sama dengan kita, membicarakan di belakangnya, itu ghibah. Kalau sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan berarti tidak ghibah, apa? Fitnah. Oke, kita kali ini bahas nanti mengenai sujud belum. Sebelum bahas, mohon untuk menyiapkan teman-teman yang berdoa. Siap doa mulai. Mudah-mudahan yang kalian cita-citakan nanti bisa terkabul di masa yang akan datang. Untuk belajar, sebelum kita menginjak ke pembelajaran lebih lanjut, saya jelaskan dulu mengenai tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya apa? Satu, bisa menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Yang kedua, tahulah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ketika mau melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, bisa mempraktekkan tata cara sujud sahwi. Kemudian yang keempat, hikmah dari sujud sahwi, dan yang terpenting kelima adalah hafal akan doa atau bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi. Sebelum menginjak lebih lanjut lagi dan mendalam, kalian pernah mendengar mengenai apa itu sujud sahwi? Belum?
kelompok kelihatannya sudah terdiri dari 4, berarti kita lebih simpel saja, enaknya kita buat 4 kelompok. Kelompok 1 dimulai dari Jenius, 2 Fatimah, 3 nanti kelompoknya Nidah, dan yang keempat kelompoknya Mbak Salva. Mengenai lebih jelas materi dari sudut sawi, saya share lewat grup WA kelas ya, coba dibuka HP-nya masing-masing. Nah, sudah masuk? Sudah. Ada berapa video? 2. Untuk kelompok 1 dan 2 itu melihat video yang pertama. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 melihat video yang kedua. Juga dilihat videonya dan langsung bisa didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari diskusi kalian di depan temannya. Oke, siap ya? Siap. Bisa dilihat videonya dan langsung berdiskusi. Lihat video nih. Jujur. Lalu kelas. Untuk perbandingan bisa melihat di buku paket dan di LKS juga ya, agar kalian bisa mendapat beberapa referensi, tidak cukup hanya dari video saja. Juga diperhatikan LKS-nya dan buku paket agamanya.
selesai, berarti sekarang tiba saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman-temannya. Diskusinya sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Kira-kira sudah punya gambaran mengenai sujud sahwi ya? Ya, sekarang berarti kalian tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan temannya. Nanti boleh ditanggapi atau dikasih pertanyaan dari kelompok yang lain. Gitu ya, paham? Yang maju pertama kali kelompoknya? Karena beberapa alasan diantaranya adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun salat merupakan seperti ruku atau sujud, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut, lupa mengerjakan tasbih awal, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang akan bilangan salat yang sedang dikerjakan atau lupa melakukan tahiyat awal, maka tidak melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Begini caranya. Berikut ini adalah beberapa langkahnya. Sujud sebelum salat setelah membaca tasbih akhir dengan membaca sebagai berikut. Subhanallah Ya, namu walayasbu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, tasbih dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya seperti sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Hikmah dari sujud sahwi. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun mempunyai kelebihan. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dengan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga kita melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Coba jelaskan dan praktekkan sujud sahwi. Coba jelaskan dan praktekkan sujud sahwi. Praktek ya, kalau praktek di sini masih kelihatan. Lupa membaca kunut, jadi seperti ini caranya. Kalian melakukan tasbih akhir sebelum salam. Kalian melakukan sujud 2 kali seperti ini, lalu duduk lagi, lalu sujud lagi dan duduk lagi. Setelah itu kalian barulah salam. Seperti itu, Mbak Fatim, kira-kira sudah paham mengenai caranya? Sudah. Kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, dan kelompoknya Mas Jenius dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Itu tadi adalah beberapa hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sampai di sini adakah yang belum paham mengenai sujud sahwi? Sudah paham ya? Kita garis bawahi bersama bahwa sujud sahwi itu dilakukan karena apa? Lupa dalam jumlah rakaat. Pada waktu apa? Lupa, mungkin belum baca doa kunut bagi yang
terbiasa membaca kunut. Ini biasanya adalah kelompok-kelompok dari organisasi Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama atau NU. Kalau Muhammadiyah itu tidak. Yang penting itu sholat subuh, jangan sampai tidak sholat subuh. Arab NU, Arab Muhammadiyah, ora masalah, podo Islami. Sujudnya kapan dilakukan? Dilakukan pada saat tasyahud yang terakhir sebelum salam. Sebanyak berapa sujudnya dilakukan? 2 kali. Dengan doa yang masih sama antara sujud yang pertama dan yang kedua. Ada yang sudah hafal? Belum. Sudah? Mbak Fatimah belum? Mas Jenius? Bening? Belum ya? Kalau belum nanti bisa dihafalkan ya. Jangan sampai tidak hafal. Karena saya yakin kalian pernah juga mungkin mengalami hal yang sama. Sholat di tengah-tengah daerah lali. Aku untuk piro ya? Pernah? Nanti dihafalkan doanya bagaimana? Subhana malayanamu wala yasud. Coba dibaca bersama-sama. Subhanallah malayanamu wala yasud. Oke. Biar saya anggap pembelajarannya cukup. Maka dari itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah. Sebelum saya tutup dengan salam, tugas untuk kalian nanti adalah membuat video masing-masing, satu orang satu, dan dikirim ke WA pribadi saya ya, sujud mengenai sujud sahwi. Gitu ya, paham? Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi